Pernahkah kamu diganggu oleh jin yang menjelma sesuai dengan apa yang kamu bayangkan? Salah satunya pocong. Sekarang jujur, pocong seperti apa yang pernah kamu lihat? Malam ini, perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu penampakan yang disebut sebagai pocong yang sesungguhnya. Seorang pria sedang mengendarai mobil masuk ke sebuah gang sempit yang gelap. Lampu kendaraan hanya cukup menerangi beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, ia berhenti. Di depannya ada mobil lain yang menghalangi jalan. Mesin masih menyala. Suasana hening. Lalu tanpa sengaja, kamera yang merekam menangkap sesuatu yang janggal. Di samping mobil depan itu, berdiri sosok tinggi, putih pucat. Namun, bukan putih bersih, melainkan kusam seperti kain yang tidak sempurna membungkus tubuh. Bentuknya tegak, terlalu tinggi, dari ukuran manusia normal. Tidak terlihat jelas kaki menyentuh tanah. Dan yang paling mengganggu, ia diam, menatap lurus ke arah kamera. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya hadir dalam gelap. Ya, itulah yang banyak orang sebut sebagai pocong. Namun, ingat, kekuatan jin tidak lahir dari wujudnya, melainkan dari rasa takut yang tumbuh di dalam diri manusia. Semakin kamu takut, semakin nyata mereka terasa. Banyak yang percaya, rumah yang lama ditinggalkan tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang perlahan menempatinya. Sekarang saya ingin bertanya, pernahkah kamu melihat penampakan di rumah kosong atau bangunan terbengkalai hingga jantungmu berdetak tidak wajar? Di sini, saya akan memperlihatkan beberapa kejadian yang membuat siapapun tidak akan merasa nyaman. Yang kamu lihat adalah sebuah rumah kosong di kampung. Dulu, rumah ini dihuni oleh kedua orang tuanya. Namun, setelah mereka meninggal, rumah itu dibiarkan begitu saja, sepi, tanpa perawatan, tanpa kehidupan. Malam itu, sang anak kembali. Ia ingin melihat kondisi rumah masa kecilnya. Namun, suasana terasa berbeda, sunyi yang tidak biasa. Dan saat kamera mulai merekam, di teras rumah itu muncul sosok putih, tapi kotor, diam, berdiri, seolah sudah lama berada di sana. Tidak bergerak, hanya menatap dari kejauhan, seolah rumah itu sudah bukan milik manusia lagi. Banyak orang bertanya, kenapa rumah yang lama terbengkalai sering dikaitkan dengan penampakan? Karena tempat yang kosong, gelap, jarang disentuh manusia, perlahan berubah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga suasananya. Sunyi yang terlalu lama sering dianggap menjadi ruang bagi sesuatu yang tak kasat mata. Sekarang, perhatikan, ini adalah rumah kosong kedua. Kamera sengaja dipasang di beberapa titik karena warga sekitar mengaku sering melihat sesuatu. Sebuah kamar tidur, tampak biasa tapi dingin, terlalu sepi, seolah sudah lama tidak dihuni. Pintu yang awalnya diam, tiba-tiba bergerak sendiri, terbuka lalu menutup perlahan, tanpa ada siapapun. Di ruangan yang sama, muncul sekelebat asap putih, cepat, tipis, namun bentuknya menyerupai kain yang melintas. Kamera kembali ke arah pintu. Kali ini, seperti ada sesuatu di baliknya. Bukan bayangan biasa, tapi sosok yang seolah mengintip. Saat di zoom, terlihat lebih jelas. Wajah pucat, tanpa ekspresi, mata kosong menatap lurus, diam, tapi terasa hidup.
Di ruangan lain yang tidak jauh, terlihat pergerakan. Putih, berdiri, bentuknya tegak. Cukup jelas untuk membuat siapapun menyadari. Itu menyerupai pocong. Inilah yang sering dikaitkan dengan rumah kosong. Bukan karena tempat itu mengundang, tapi karena lama ditinggalkan, sunyi, gelap, dan penuh cerita membuat hal sekecil apapun terasa jauh lebih nyata. Inilah yang sering dikaitkan dengan rumah kosong. Bukan karena tempat itu mengundang, tapi karena lama ditinggalkan, sunyi, gelap, dan penuh cerita membuat hal sekecil apapun terasa jauh lebih nyata. Namun, ingat, rasa takut adalah pintu terbesar. Semakin kamu memberi ruang pada ketakutan, semakin kuat bayangan itu terasa. Lokasi ini sebuah stasiun modern di kawasan Hong Kong, tempat terang, bersih, dan penuh aktivitas manusia. Namun justru di tempat seperti ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada, terekam. Biasanya, penampakan muncul di tempat gelap, sunyi, dan ditinggalkan. Tapi kali ini berbeda. Seorang pria duduk santai bersama temannya. Tidak ada firasat, tidak ada rasa curiga. Namun, kamera ponselnya tanpa sengaja menangkap sesuatu. Seorang wanita berjalan perlahan, tubuhnya terlihat jelas, namun bagian kepalanya tidak ada, bukan tertunduk, bukan tertutup. Dari samping pun kosong. Teman-temannya mulai menyadari. Wajah berubah antara bingung dan tidak percaya. Beberapa tertawa, mungkin mencoba menolak apa yang mereka lihat. Semua menoleh bersamaan, dan di titik itu, kenyataan terasa seperti runtuh. Sosok itu masih ada, tetap berjalan tanpa kepala, di tengah tempat yang terang, di hadapan banyak orang. Jika ini bukan ilusi, maka yang terekam ini benar-benar menentang akal sehat. Dan yang paling mengganggu, ia muncul bukan di tempat angker, melainkan di tempat yang seharusnya aman. Di sebuah rumah hantu, tempat hiburan yang seharusnya penuh rekayasa, justru terekam sesuatu yang tidak direncanakan. CCTV memperlihatkan lorong sempit, terlihat sosok menyerupai pocong berdiri diam di ujung ruangan. Sementara di sisi lain, ada kuntilanak yang merupakan bagian dari pekerja. Awalnya, semua terlihat biasa, hanya bagian dari pertunjukan. Sosok pocong itu mulai bergerak, namun tidak seperti manusia yang melompat kecil untuk meniru. Gerakannya halus, meluncur, tidak wajar. Para pekerja yang melihat rekaman ini mulai merasa janggal. Salah satu pekerja yang memang berperan sebagai pocong justru kebingungan karena ia tidak pernah berada di titik itu, tidak pernah mendekati area di mana sosok itu muncul. Artinya, yang terekam bukan dirinya. Tiba-tiba sosok itu berhenti, perlahan menoleh ke arah kamera. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, namun terasa sadar, seolah tahu dirinya sedang dilihat. Saat itulah suasana berubah. Yang awalnya dianggap hiburan berubah menjadi ketakutan nyata. Dan ketika para pekerja mencoba memastikan, satu persatu mulai sadar tidak ada yang mengaku berada di sana. Maka yang tersisa hanya satu kemungkinan. Jika ini benar, maka rumah hantu buatan manusia mungkin berdiri di tempat yang tidak benar-benar kosong. Bisa jadi ada sesuatu yang memang sudah lebih dulu ada di sana. Dan kemunculan itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah peringatan, atau mungkin cara mereka menunjukkan keberadaan. Namun satu hal yang pasti, rasa takut manusia selalu menjadi celah. Semakin dalam rasa itu tumbuh, semakin kuat. Sesuatu yang tak terlihat mengambil tempat.